Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil resum dan diskusi kami yang berjudul Overview of Islamic Politics Basic of Interstate Relation. Dan di kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Aprilia Putri, Sandi Firgiawan yaitu saya sendiri, Aprilia Ayunda, dan Muhammad Yahya Rahman. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Aprilia. Pandangan dasar al-Islam dan politik. Konsep yang mendasari pandangan politik Islam adalah pandangan bahwa politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Untuk menghargai hubungan erat antara Islam dan politik, penting untuk memahami dua konsep. Nah, konsep pertama adalah pandangan bahwa Islam adalah way of life. Ini adalah merupakan bagian terpenting agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tanpa adanya pemisahan antara aspek kelengkapan Islam dan dilihat dari beragamnya kitab-kitab tentang fikih hukum Islam dan etika dalam Islam. Di dalam Islam, way of life termasuk politik karena politik adalah bagian dari realitas kehidupan. Berarti juga bahwa Islam tidak menerima pemisahan apapun aspek kehidupan dari tuntutan agama dan membenci orang-orang di masa lalu yang percaya pada sebagian ajaran Tuhan dan menolak sisanya. Nah, konsep kedua ini manusia sebagai khalifah di dunia ini. Al-Baqarah ayat 30 mengatakan, "Dan lihatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi." Nah, sebagai seorang khalifah, manusia itu harus tunduk sepenuhnya kepada Allah dan berkewajiban menegakkan perintahnya dengan melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh nabi-nabinya dalam hadis, serta di dalam semua aspek kehidupan di dunia ini. Menegakkan ketertiban Tuhan di dunia ini dianggap sebagai wujud penting dari ketundukan dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, berdasarkan dua konsep tersebut, diyakini bahwa umat Islam itu bertanggung jawab untuk menerapkan Islam dalam politik atau berpartisipasi dalam politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena membantu dia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Padahal kata khalifah itu sendiri berarti kekuasaan dan kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itulah seorang muslim tidak dapat memisahkan Islam dari politik atau politik dari Islam. Baik, selanjutnya politik Islam atau sebuah perspektif tradisional. Dar Islam atau khilafah perlu diterapkan oleh pemerintahan Islam, di mana pemerintahan tersebut perlu menjamin adanya keamanan serta kedamaian. Pemimpinnya yang disebut khalifah perlu memastikan bahwa masyarakatnya tidak ada yang teraniaya serta islami secara keseluruhan. Dan pada bab ini ada dua pandangan tentang pengertian Dar al-Islam dan Dar al-Harb antara para ulama klasik. Pandangan pertama menyatakan bahwa tanah Islam harus diperintah oleh muslim serta sistem pemerintahan Islam juga harus diterapkan. Pandangan yang kedua menekankan masalah apakah umat Islam dalam keadaan aman atau tidak. Dengan demikian, syarat suatu tanah menjadi diakui sebagai Dar al-Islam adalah tempat umat Islam menjadi aman dan tidak dianiayai karena agama mereka. Jika sistem pemerintahan maupun pemerintahannya tidak Islami atau dari perspektif terakhir, di mana umat Islam tidak dilindungi atau merasa aman atau damai, tanah tersebut tidak dapat dianggap sebagai Dar al-Islam. Dasar hubungan Dar al-Islam dengan Dar al-Islam lainnya. Dalam pengetahuan secara umum, Dar Islam artinya suatu perbedaan geografis yang memisahkan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Padahal dalam prinsip tradisional, hal tersebut bertolak belakang dengan aturan Islam. Hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi persatuan. Dengan terciptanya wilayah Dar al-Islam, maka akan memicu suatu kepemimpinan ganda yang berpotensi memicu perpecahan. Dengan demikian, Dar Islam pada akhirnya menjadi sebuah kepentingan darurat yang hanya dijalankan jika sedang dibutuhkan. Dar al-Islam sendiri membentuk sebuah kewajiban di mana warga negaranya wajib untuk menyebarkan agama Islam secara luas dan menerapkan syariah-syariah Islam. Selain itu, Dar Islam sendiri cenderung memperbolehkan suatu pengaruh
apabila suatu peperangan apabila jalan damai telah dilakukan dan hal tersebut gagal. Dar al-Islam adalah tanah untuk semua muslim, tetapi non-muslim bisa menjadi warganya. Semua muslim wajib menangkis segala permusuhan dan membela dar al-Islam apapun. Itu kewajiban yang dapat menjadi fardu ain atau kewajiban pribadi atas semua muslim ketika muslim menempati bagian manapun dari Dar al-Islam. Semua umat muslim harus mendukung misi Dar al-Islam, yaitu dengan menyebarkan Islam dan menerapkan syariah di negeri lain. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa hubungan antara Dar al-Islam berbeda dengan negara-negara muslim harus selalu damai. Perang hanya diperbolehkan melawan mereka yang melanggar aturan Tuhan setelah semua cara damai telah habis. Kemudian dasar hubungan Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam. Cendekiawan Muslim memandang hubungan internasional hanya sebagai perpanjangan dari hubungan internasional. Untuk memahami bagaimana hubungan internasional pemerintahan Muslim dengan negara non-Muslim, maka seseorang harus bisa memahami bagaimana dasar adanya hubungan. Yang pertama, perang sebagai dasar, di mana pandangan ini menunjukkan bahwa bersenjata atau jihad adalah satu-satunya jenis hubungan yang bisa menonjol antara muslim dan non-muslim. Bagi pendukung pandangan ini, jihad bersenjata adalah kewajiban tetap sampai akhir dunia dan tujuannya adalah untuk memerangi orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Jihad bersenjata harus dilakukan sampai semua negeri dibebaskan dari orang-orang kafir dan ketika semua orang kafir tunduk pada aturan Islam. Kemudian yang kedua adalah perdamaian sebagai dasar. Pandangan ini menunjukkan bahwa perdamaian atau harmoni adalah dasar untuk hubungan, bukan perang. Pandangan tersebut berpendapat bahwa klaim tahap akhir jihad bersenjata membatalkan semua tahap-tahap sebelumnya, di mana itu tidak berdasar dan tidak didukung oleh ulama-ulama muslim klasik terkemuka. Pendapat umum adalah bahwa semua ayat tentang jihad tidak dapat ditafsirkan sebagai independen satu sama lain. Tidak perlu jihad bersenjata terus-menerus untuk tujuan berbagi pesan Islam kepada non-muslim. Karena hakikatnya ketika sebuah negara muslim tidak berperang dengan negara lain, itu karena adanya perdamaian dan juga kesepakatan di antara mereka. Islam mengharuskan hubungan seperti itu didasarkan pada komitmen terhadap perjanjian damai. Kemudian yang ketiga adalah netralitas sebagai dasar. Netralitas di sini mengacu pada status yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara yang abstain dari semua partisipasi dalam perang dan mempertahankan sikap tidak memihak dalam urusannya dengan pihak yang berperang. Ada dua jenis netralitas dalam hukum internasional. Yang pertama adalah kenetralan permanen seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Swiss, Swedia, Austria, dan Finlandia. Yang kedua, netralitas tidak permanen, di mana suatu negara menyatakan netralitas dalam perang tertentu. Posisi Al-Quran tentang netralitas tidak sejelas posisinya tentang perang dan perdamaian. Namun, masalah netralitas dapat disimpulkan dari beberapa ayat tersirat dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengakui sikap netral mereka dalam konflik dan oleh karena itu dibuat ketentuan untuk netralitas yang diperbolehkan dalam Islam dan juga netralitas yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Netralitas diperbolehkan dalam Islam berdasarkan praktik Nabi, meskipun Al-Quran tidak menyebutkannya secara eksplisit. Kesimpulan, dari sudut pandang teologis ada 3 pilihan dasar asli hubungan pemerintahan Islam dalam negara non-Islam: jihad bersenjata permanen, perdamaian atau netralis. Namun hubungannya dengan Dar al-Islam harus didasarkan hanya pada perdamaian. Gagasan perang sebagai landasan utama adalah negara-negara Islam. Hubungan negara yang menempatkan Islam dan umat Islam dalam keadaan perang terus-menerus dengan negara-negara lain meniadakan pesan fundamental Islam sebagai agama untuk hidup dalam kedamaian, kerukunan, toleransi, dan kebijakan.
Islam adalah agama damai. Pertama, namanya berasal dari kata kerja aslama yang berarti menyerah, yang berasal dari akar kata salm atau slim yang berarti damai, aman. Kedua, salam yang wajib disampaikan kepada umat Islam kepada sesama adalah Assalamualaikum, yang artinya salam sejahtera. Ketiga, Al-Quran lebih menyukai perdamaian daripada konflik. Keempat, sejarah telah menunjukkan bahwa di masa damai, Islam itu lebih diterima dengan cara damai.